Sehingga diistilahkan sebagai orang-orang yang yatatahharun. Suara saya masih kedengaran ya? Masih Ustaz, kedengaran Ustaz. Oh iya, maka dalam hadis ini ya salah satu kebaikan atau khairan yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya, taharahu. Allah akan mensucikannya. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Allah mensucikan hamba-hambanya? Ya. Allah akan mudahkan manusia itu beramal soleh ya, sebelum kematiannya. Jadi sehingga kita banyak mendengar cerita-cerita ya orang-orang yang beberapa jam atau beberapa hari, beberapa pekan sebelum kematiannya ya mengalami peningkatan amal soleh yang luar biasa. Ya itulah contoh-contoh hadis seperti ini. Ya. Tilawahnya tambah banyak, sholatnya tambah banyak. Ya. Ya tentu kita memahami bahwa hadis seperti ini dan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, bukan sesuatu yang otomatis. Ya. Jadi seorang akan mengalami taharahu ya, dimudahkan beramal soleh sebelum kematiannya, tentu apabila orang itu ya ketika ajalnya masih jauh dari datangnya, dia sudah berusaha melatih dirinya, ya. Sudah melatih komitmen dengan tilawahnya, melatih dan komitmen sholat-sholatnya, melatih komitmen dengan kegiatan-kegiatan dakwahnya dan lain sebagainya. Ya. Dan di balik latihan itu pasti ada kesabaran, ya, kesabaran dari kejenuhan, kesabaran dari tantangan, ya, kesabaran dari omongan orang lain dan lain sebagainya. Tapi dia tetap berada dalam amal-amal soleh itu terus, ya. Maka walaupun di saat normalnya ya, saat katakan ajalnya masih 10, 20, 30 tahun ke depan, ya, dia bersabar, istilahnya jatuh bangun, ya, jatuh berusaha bangun lagi, malas berusaha bangun lagi, ya, maka insya Allah disitulah berlaku ya hadis-hadis seperti ini. Allah akan mensucikan hambanya. Apa yang dimaksud dengan mensucikan? Allah mudahkan seseorang melakukan banyak amal soleh ya, sebelum datang ajalnya ya, ataupun menjelang datang ajalnya ya, seperti yang sering terjadi di dunia nyata ya, sebulan sebelumnya, sepekan sebelumnya ya, adanya hamba-hamba Allah yang mengalami peningkatan amal soleh yang luar biasa sampai datang ajalnya ya, sehingga kemudian apa yang dilakukan itu menjadi cerita ya oleh keluarganya. Begitulah insya Allah pemahaman kita terhadap hadis ini ya. Walaupun pemahaman hadis ini sering dikaitkan dengan bagaimana dengan hadis tentang bahwa Allah bahwa bisa jadi seseorang itu
melakukan amal soleh yang banyak ya. Tapi kemudian menjelang ajalnya dia berubah haluan ya. Sehingga jadilah dia min ahlin nar ya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah ya. Dan sungguhnya seorang bisa jadi dalam hidupnya banyak melakukan amal-amal yang biasa dilakukan oleh orang ahli surga, tapi menjelang akhir hayatnya berubah melakukan amal ahli nar, kemudian jadi su'ul khotimah. Ya. Sebaliknya, ya ini bisa dibaca di hadis 40 ya, di awal-awal. Sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta yuktaba lahu ma kutib. Sungguhnya seorang bertahun-tahun mengamalkan amal-amal ahli nar ya. Sehingga menjelang ajalnya dia melakukan amal ahlil jannah, jadilah dia ahlul jannah su'ul khotimah. Pertama, hadis seperti ini kan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Betul hadis ini ada, tapi kita tetap harus optimis, tidak pesimis ya. Optimis artinya insya Allah saya termasuk orang yang selalu melakukan amal-amal ahlil jannah sehingga akhir hayatnya juga husnul khotimah. Ya. Jangan pesimis. Buat apa kita rajin-rajin amal soleh kalaupun takdirnya su'ul khotimah aja ini haditsnya. Ya. Maka kita bisa jawab perasaan seperti itu. Memang Allah sudah membocorkan ya. Kalau dirimu termasuk orang yang salah satu daripada manusia itu. Tentu kan tidak. Ini menjadi rahasia Allah kalau ada orang seperti itu. Ya. Dan boleh disurvei ya. Kalau ada kejadian seperti itu, ya, sungguh sangatlah jarang. Ya. Umumnya manusia itu akhir ajalnya sesuai dengan kebiasaan amalnya. Umumnya itu. Ya. Pun sejarah, kitab-kitab sejarah seperti kitab sejarah namanya Syiar A'lamin Nubala memang mencatat seperti itu ya. Seorang yang alim ya, yang banyak mengetahui ilmu Al-Quran, itu juga hafal, ya. Kemudian tertarik kepada seorang wanita Romawi menjelang sebuah peperangan. Ya. Ada tertarik, dia datangi itu wanita Romawi, dia nyatakan cintanya. Akhirnya wanita Romawi itu menyambutnya. Ya. Saya siap menikah dengan kamu, yang penting kamu murtad. Ya. Murtad. Akhirnya dia pun murtad agar bisa kawin dengan wanita Romawi yang masih musyrikah itu. Ya. Maka diriwayatkan yang tadinya orang ini hafal seluruh Al-Quran, tapi Allah takdirkan yang tersisa hanya beberapa ayat. Salah satu ayat yang tersisa itu seakan menjadi nasihat baginya. Ya. Sebuah ayat di ayat ketiga dari surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat semua orang kafir itu mendambakan agar bisa menjadi orang-orang muslim. Bahkan dengan disisakannya oleh Allah ayat ini, ya, dia juga tidak mau bertobat, bahkan didatangi oleh teman-temannya agar bertobat, dia menolak untuk bertobat, sehingga
menjadi su'ul khotimah. Jadi bagaimana agar kita, tentu ada pengkiatan ya. Pengkiatannya bagaimana agar kita tidak terjerumus di dalam kemungkinan pahit seperti itu ya. Sekian puluh tahun solihah ya, ya akhir hayatnya su'ul khotimah, na'udzubillah. Ya. Maka para ulama mengatakan tantangan orang ya, tantangan orang-orang yang berusaha baik itu dua, syahwat dan syubuhat. Ya. Hal-hal yang terkait dengan hawa nafsunya, ya, kalau itu bisa dijaga, insya Allah aman. Ya. Syubuhat, hal-hal yang terkait dengan merusak pemikirannya. Ya. Kalau itu bisa dijaga, insya Allah aman. Ya. Dan salah satu penjagaannya ya, disebut dalam misalnya surat Maryam 59, khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati sawfa yalqawna ghayya. Ya. Ketika manusia itu teledor dalam sholatnya, ya, tidak banyak, tidak berkualitas, disitulah syahwat itu akan berusaha menyesatkannya. Begitu juga kecenderungan kepada hal-hal yang menyesatkan dirinya. Jadi intinya adalah sholat. Siapa yang terus menjaga sholatnya, ya, baik kualitas maupun kuantitasnya, disitulah insya Allah manusia terjaga dari hal-hal yang bisa, dua hal yang bisa menyesatkannya ataupun menjerumuskan ke su'ul khotimah ketika ya, tidak dijaga sholatnya. Saat sholatnya dijaga, kita kembali ke surat Al-Ankabut. Ya. Kabut 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Ya, demikian insyaallah kaji kita pada pagi hari ini untuk pelajaran hadis. Ya. Selanjutnya kita ke surat Al-An'am. Ya. Insyaallah Ibu masih tahu ya ayatnya ya. Ya. Nomor ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu ma uhiya ilayya harraman ala ta'mi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan. Ya. Itu di ayat 145 ya. Katakanlah, aku tidak mendapatkan di dalam apa saja yang diwahyukan oleh Allah kepadaku, bima uhiya ilayya muharraman, ya, ala ta'imin yat'amu, kepada orang yang ingin menikmati makanan, ya, illa ayyakuna maitatan, kecuali kalau itu berupa bangkai. Audaman masfuhan, ataupun minum darah, ya, darah yang mengalir. Aulahma khinzirin, ataupun daging babi. Fa'innahu rijsun, sungguhnya itu sesuatu yang najis. Au fisqan, sesuatu yang membawa kepada dosa. Uhilla li ghairillahi bih, yang disembelihnya dengan
selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ittara ghaira baghiw, siapa yang dalam keadaan terpaksa, ya, ghaira baghin, dan dia bukanlah orang yang bermaksiat, ya, wala adin, dan tidak berlebihan, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Rabbmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Seingat ya ayat sebelumnya ya, di mana orang-orang Arab ya, menganggap binatang ternak tertentu dengan kriteria tertentu hanya boleh dimakan laki-laki, nggak boleh dimakan perempuan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kebiasaan orang Arab yang mendewa-dewakan binatang ternaknya, ya, terutama apabila binatang ternak itu ya kambing atau onta yang sudah beranak 10 kali. Mereka itu suatu hal yang istimewa, ya. Sehingga kalau dipotong nggak boleh dimakan kecuali untuk para tokoh saja, ya. Illa man nasya'u biza'mihim. Maka di ayat ini membantah semuanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapapun sebagai utusan Allah, ya, tidak bisa seenak-enaknya mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, ini boleh diminum, ini nggak boleh diminum. Sekelas seorang nabi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menentukan ini haram, ini halal kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu akidah yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, ya, bahwa hak menentukan aturan-aturan kehidupan, ya, aturan hidup, bahkan sampai urusan makanan, ya, apalagi terkait dengan urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan negara, ya. Maka lebih utama lagi di situ adanya penjelasan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia yang mengambil domain Allah atau hak Allah dalam membuat peraturan-peraturan, ya, Allah sebut manusia itu terjerumus karena dua hal, ya. Terjerumus karena syahwatnya, ya, dan terjerumus karena kebodohannya. Disebut di surat Al-Jathiyah, ya. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan syariat, jadikan aturan kehidupan, ya, adalah kau mengikutinya. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu dalam bab ini. Karena yang Maha tahu seluk-beluk kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jadikan ini sebagai kewajiban, bukan sebagai pilihan. Ya. Kalau mau
silahkan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Ya. Karena terkait dengan penghambaan manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menghambakan dirinya kepada Allah, maka harus siap. Maka harus siap mengikuti semua petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini meluruskan pemikiran. Ya. Urusan makanan, ini boleh, ini nggak boleh, itu hak Allah yang menentukan. Ya. Ataupun penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu juga tidak terlepas dari arahan Allah, yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah katakan, disampaikan, Allah menjelaskan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada umat manusia, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu. Jadi aku tidak dapatkan daripada yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang diharamkan. Artinya apa? Ya, bahwa dalam hidup ini memang sunnatullahnya, ya, ketetapan Allahnya memang harus terdiri dari ada yang dibolehkan, ada yang nggak dibolehkan. Ya. Sehingga nggak bisa ada pertanyaan, kalau Allah udah melarang babi, kenapa sih menciptain babi? Kalau Allah memang melarang khamr, kenapa Allah ciptakan? Atau izinkan manusia buat khamr? Nggak bisa begitu. Ya. Memang hidup ini harus terdiri dari apa yang dibolehkan, apa yang dilarang. Ya. Dan ini sudah diisyaratkan dalam kehidupan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Allah katakan begini, wahai Adam dan Ibu Hawa, ya, silahkan nikmati seluas-luasnya apa yang ada di surga itu. Ya. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Kecuali satu pohon ini jangan. Ya. Mendekat aja jangan, apalagi kamu petik, kamu makan. La taqraba hadhihi syajarah. Dan untuk satu pohon ini jangan didekati. Karena kamu bisa terjerumus dalam dosa. Takuna minadh dhalimin. Maka inilah yang terjadi dalam kehidupan nyata kita. Rasulullah mengatakan, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Semua yang diwahyukan kepadaku tentang makanan itu umumnya halal semua. Umumnya halal semua. Mungkin bisa dikatakan 99% halal semua. Nggak ada yang diharamkan. Yang diharamkan ini cuma segelintir aja ini. Ya. Yaitu bangkai ila yakuna maitatan. Ya. Dan yang kedua darah, udah memasfuhan, daging apa, aulah khinzir, daging babi, aulah khinzirin, ya, innahu rijsun au fisqan illa li ghairillahi bih, ya. Jadi ayat ini menjadi salah satu yang ya, penjelasan Allah tentang hal-hal yang dilarang.
Nah, lebih rincinya ada di surat Al-Maidah, ya. Dari ayat ketiga, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah," ya. Binatang yang tercekik, munkhaniqatu wal mawqudah, binatang yang terjatuh mati, mawqudatu wal mutaraddiyah, ya. Mawqudah yang apa? Yang warna yang tertunduk, pemakala sabuk yang diterkam oleh binatang buas yang lain, dan lain sebagainya. Bagaimanapun yang dihalalkan jauh lebih banyak. Ya, alhamdulillah ya, kita insya Allah bab seperti ini ya. Insya Allah tidak ada kesulitan untuk menjalankannya ya. Tapi dalam kehidupan orang-orang Yahudi ya, terkenal dengan sikap tahayul. Tahayul itu apa? Tahayul itu mengkiati. Jangan sampai ya kita emang nggak makan bangkai gitu ya, tapi bangkainya dijual hasilnya dimakan, ya sama aja. Sesuatu yang nggak boleh dimakan, ya nggak boleh dijual belikan, nggak boleh dikiat-kiati. Ya. Emang nggak makan babi, tapi jualan babi misalnya. Nah, itu menjadi masalah keimanan yang nggak boleh terjadi. Innahu rijsun au fisqan uhilla li ghairillahi. Enggak boleh juga makan atau sesembelihan ya, binatang yang disembelih dalam keadaan fasik ya. Ini yang maksud dengan uhilla li ghairillahi. Diniatkan sesembelihan yang diniatkan atau apalagi diucapkan ya bahwa ini untuk selain Allah. Kita sembelih kambing ini untuk kita persembahkan ke Dewa Fulan misalnya, ke penunggu gedung ini. Itu walaupun kambing, walaupun sapi yang nggak bisa dimakan kalau sudah uhilla li ghairillahi. Ya. Kalau sudah dinyatakan seperti itu, itu dinyatakan. Ya. Walaupun nyembelihnya pakai bismillah. Ya. Bismillah, tapi ini kita sembelih untuk penunggu tempat ini agar gedung ini aman misalnya. Ya. Sehingga kita sering mendengar potong kerbau yang kepalanya ditanam untuk keamanan sebuah gedung tinggi misalnya. Ya. Maka itu sudah nggak bisa dimakan. Itu sudah termasuk fisqan illa li ghairillahi. Fa innahu rijsun aw fisqan illa li ghairillahi. Jadi kalau ibu baca 173 ya, surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi hanya satu ayat bihinya itu didahulukan ya. 3 ayat bihinya ditaruh di belakang ya.
Jadi kalau di Al-Maidah wa ma uhilla li ghairillahi bi. Di Al-An'am sama, di An-Nahl sama, illa li ghairillahi bi. Khusus di Al-Baqarah saja bihinya diawalkan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, untuk uhilla li ghairillahi bihi tadi sudah dijelaskan ya. Ya, binatang yang disembelih tidak diperuntukkan oleh Allah ya. Nah, kalau ibu-ibu melihat proses pemotongan hewan kurban kan biasanya selain membaca bismillah, memotongnya juga membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sebenarnya begini, Allahumma inna hadhihi al-udhiyah ilaika wa minka. Ya Allah, inilah binatang kurban kami persembahkan untukmu, untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya. Dan ini dari kamu, rezeki dari kamu. Ya. Dan ditutup dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini semua merupakan ibadah-ibadah yang saya peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah halal ya. Kambing itu halal. Sapi jadi halal kalau pernyataannya begitu ya. Tapi kalau sebelum sembelih walaupun baca bismillah tapi ini kita persembahkan untuk ya katakan Roro Kidul lah ya apalah ya. Ya. Maka itu yang disebut dengan illa li ghairillahi bi. Hewan yang disembelih untuk ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di Al-Baqarah uhilla bihi li ghairillah, hewan yang disembelih oleh selain orang yang beriman. Orang kafir menyembelih korban misalnya atau menyembelih ayam misalnya, walaupun dia ya baca bismillah 1000 kali tetap aja nggak sah. Ya. Terus supaya sah dia harus bersyahadat dulu. Ya. Itu pengertiannya seperti itu. Ya. Karena menyembelih itu sebuah ibadah. Syarat ibadah itu harus bersyahadat. Ya. Belum bersyahadat, sholat 5 waktu, walaupun 10 tahun ya nggak diterima. Harus bersyahadat dulu. Termasuk menyembelih binatang, itu syaratnya harus orang muslim. Sudah. Selain muslim, menyembelih binatang, maka diistilahkan di ayat ini wa ma uhilla bihi, bihinya didahulukan. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Namun jika terpaksa, jika dalam keadaan darurat, dibolehkan yang dilarang ini. Maka dalam fikih diistilahkan dengan apa? Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya. Segala yang darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Maka sudah disebutkan yang dilarang di ayat ini, kalau berada dalam keadaan terpaksa, ya, maka dibolehkan. Pada isma alaih, ya. Dikecualikan 2, ghaira baghin. Baghin. Ini ada 2 pengertian. Ya. Pengertian yang pertama adalah bukan ahli maksiat. Ya katakan seseorang dari Indonesia jalan ke Bangkok misalnya, ke Thailand. Ngapain di sana? Bermaksiat.
Sampai di sana katakan mengalami darurat makanan karena dimakan. Karena dari awal niatnya maksiat nggak boleh, ya tetap nggak boleh dia makan yang makan makanan dilarang. Misalnya di sana banyak babi misalnya, tapi karena dia dari awal niatnya untuk bermaksiat nggak berlaku faman turra. Bagian yang kedua maknanya orang yang keluar dari pemerintahan Islam. Desersi ya istilahnya. Jadi ya sebutlah misalnya Indonesia negara Islam misalnya, misalnya ini. Dia nggak cocok, dia mau pindah aja ke Vietnam misalnya. Nah, itu disebut baghin. Dalam kondisi memang nggak ada pemerintahan Islam, maka pindah sana pindah sini nggak disebut baghin. Ya. Kabarnya sudah 1.000 orang lebih belakangan ini rame-rame pindah ke warga negaraan Singapura. Ya. Maka itu termasuk baghin ya enggak, sistemnya tidak menganut syariat Islam. Ya. Wala aden, ya. Termasuk dibolehkan saat darurat selama tidak adin, itu melampaui batas. Ya, sebetulnya karena kondisi terpaksa, gak ada makanan kecuali babi, ya sudah babi. Ternyata dia rasakan enak juga nih babi, sehingga makannya bukan lagi sekedar untuk mempertahankan hidup, makannya untuk menikmati, untuk cemilan misalnya, ya maka itu yang dimaksud dengan adin. Jadi kondisi darurat bolehnya seorang makan yang diharamkan oleh Allah harus istilahnya qadrar romak, cuma harus sebatas untuk bertahan hidup, bukan untuk menikmati. Penting kuat lagi meneruskan kehidupan, ya, sudah cukup, boleh terus nambah. Disyariatkan Allah yang maha ampun dan maha penyayang. Jadi, urutannya selalu ya, Ghafur Rahim, pengampun dan penyayang. Nah, ini hanya ada di dalam ayat-ayat hukum. Ya. Dan hampir semua ayat selalu urutannya ini, Ghafur Rahim. Hanya satu ayat di awal surat Saba yang dibalik. Rahim dulu, Ghafur, kemudian Ghafur. Ghafur Rahimul Ghafur. Nah, itu karena temanya bukan tentang hukum, temanya tentang pengenalan diri Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu, Allah kajian kita bagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf langsung saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونور ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام